Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhas syabab, ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina ataitahum malan wa ilma wa hum yattaquna fihi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqan. Allahumma ja'alna min akbar kibari rijalil a'malis saduqin al-umana wa aba'an li amtalihim wa ja'alna min akbar kibaril ulama'i warasatil anbiya wa aba'an li amtalihim wa ja'alna min akbar kibari a'immatil ummah wa qadatiha wa ruwadiha al-udul wa aba'an li amtalihim wa ziyadah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu peserta kajian, semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji dan memahami ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bergerak, bertambah menuju kepada kesempurnaan hidayah Allah, berupa kesempurnaan pemahaman, kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan dalam mengamalkan, dan bahkan kesempurnaan dalam mendakwahkan ajaran agama ini kepada umat manusia. Semoga kita semuanya dipilih oleh Allah, dipakai oleh Allah, dan dijadikan oleh Allah sebagai alat bagi Allah memberikan dan menyempurnakan hidayah Islam, iman, ihsan kepada orang lain hingga hari kiamat. Pemuda bintang, Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada tema kita tentang qiyamul lail, keutamaan ya, salat malam, adab dan sebab-sebab yang membantunya
berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah ada di bagian ke-7 dalam bahasan ini tentang sebab-sebab yang membantu pelaksanaan Qiyamul Lail tersebut sesempurna mungkin, seefektif mungkin. Dan pada kesempatan ini, insya Allah kita sambung pada bahasan yang ke-8, yaitu tentang salat sunnah mutlak yang dikerjakan pada waktu siang maupun malam. Salat sunnah mutlak yang bisa dikerjakan secara bebas pada waktu siang maupun pada waktu malam. Kita melihat terkait dengan tema ini, salat sunnah mutlak siang maupun malam hari sesuai kemauan dan kehendak setiap orang dari kita, maka dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam bisa, boleh menegakkan salat sesuai kehendaknya. Maksudnya salat sunnah mutlak. Ya, orang Islam bisa dan boleh melakukan, menegakkan salat sunnah mutlak ini sesuai dengan kehendaknya. Baik waktu malam maupun waktu siang. Dari salat-salat mutlak yang disyariatkan di dalam Islam, asal tidak di waktu larangan. Dan waktu larangan mengkristal pada dua waktu, yaitu persis saat terbitnya matahari dan persis saat tenggelamnya matahari, sebagai waktu larangan melaksanakan salat sunnah. Ya, salat sunnah. Begitu pula salat wajib, kecuali bagi mereka yang tertidur kemudian terbangun tepat pada saat terbit dan tenggelamnya matahari, atau terlupa, ya, teringat, tepat pada waktu terbit dan tenggelamnya matahari, maka mereka boleh mengerjakan salat wajib. Ya, yang terlupa atau tertidur tadi dan teringat serta terbangun meskipun bersamaan dengan terbit atau tenggelamnya matahari. Di luar itu tidak boleh, ya, dan diharamkan melaksanakan salat pada waktu terbit atau saat tenggelamnya matahari. Saya ulang, orang Islam bisa menegakkan salat sesuai kehendaknya, kemauannya. Ya, monggo diperbolehkan mengerjakan salat sunnah mutlak ini sesuai dengan kemauannya, kapan dia mau, berapa dia mau, baik pada waktu malam maupun waktu siang. Ya, asal tidak di waktu larangan, yaitu terbit dan tenggelamnya matahari, terbit atau saat tenggelamnya matahari. Yang kedua, terkait dengan tema ini adalah cara pelaksanaan salat sunnah mutlak itu dengan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Diulang sebanyak dia mau, sebanyak dia menginginkan. Iya, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita tentang salat sunnah, baik siang maupun malam, dengan sabda beliau, salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunnah pada waktu malam dan salat sunnah pada waktu siang masna masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Iya. Maka orang Islam boleh mengerjakan salat sunnah mutlak sesukanya. Ya, Nabi tidak mengatakan 2 rakaat berapa kali, ya. Tetapi dibuka ruangnya. Mau persis seperti ini, 2 rakaat berarti 4.
Atau diulang 3 kali, diulang 5 kali, diulang 10 kali, seberapapun. Ya. Nanti di keterangan lain, pada salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan ketika sudah takut akan masuk waktu subuh, maka kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka bukan berapa kali diulang, tetapi terkait dengan ketersediaan waktu yang sudah habis dan sudah memasuki waktu subuh baru diakhiri. Jadi diakhirinya bukan karena sudah mencapai bilangan maksimal, tidak ada ya penyebutan tentang bilangan itu. Maka disinilah keleluasaan yang luar biasa bagi orang yang merasa salat, terutama salat sunnah ya, baik waktu malam maupun siang ini sebagai strategi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang bebas mengerjakan sebanyak mungkin pelaksanaan sholat dengan rukuk dan sujudnya. Ya, jadi sekali lagi, orang Islam boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak sesukanya, baik malam maupun siang. Asal tidak pada waktu yang dilarang, yaitu 2 tempat. Waktu tadi itu, yaitu pada saat terbitnya matahari atau pada saat tenggelamnya matahari. Ya, ini persoalan yang paling penting dalam poin ini. Berikutnya kita lihat pada slide yang ini. Ucapan sahabat Anas bin Malik. Ini subhanallah. Terkait dengan salat sunnah mutlak ini, kita lebih banyak mendapatkan dari penjelasan-penjelasan para sahabat. Dan para sahabat Nabi adalah rujukan. Para sahabat Nabi adalah referensi berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Selain kepada Al-Quranul Karim, As-Sunnah, kita juga disuruh merujuk kepada sahabat-sahabat beliau. Yang secara umum mereka adalah orang-orang yang adil. Meriwayatkan terkait dengan agama ini, ya, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui Rasul, atau melalui Nabi kita Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Iya, kita perhatikan ucapan sahabat Anas bin Malik terkait dengan firman Allah di surat As-Sajdah, ya, ayat 16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sahabat Anas bin Malik mengomentari tentang ayat ini. Kata beliau, ayat ini turun terkait dengan menunggu salat atamah. Ya, salat atamah. Yaitu salat yang ketika malam sudah gelap. Ya, maksudnya salat isya. Jadi mereka dari maghrib sampai isya itu tidak mengizinkan tubuh mereka menempel dan berbaring di tempat tidur. Dijauhkan dari tempat tidur. Jadi sekali lagi sahabat Anas bin Malik mengomentari bahwa ayat ini turun ya, terkait dengan para sahabat yang berjuang antara maghrib dengan isya itu tidak membiarkan lempeng mereka, tubuh mereka menempel dengan tempat tidur. Ya. Ayat ini turun terkait dengan menunggu salat atamah, ya, salat isya. Ya. Begitu pula dalam ungkapan beliau yang lain, qala kanu yatayaqqadun. Kanu yatayaqqaduna ma bainal maghribi wal isya'i yusallun. Beliau, sahabat Anas bin Malik juga berkata, para sahabat berjuang, tetap terjaga. Berjuang tetap berjaga. Ya, dalam kurung tidak tidur.
antara maghrib dengan isya dengan mengerjakan salat. Jadi perjuangan mereka supaya tidak ngantuk, supaya tidak tidur, maka mereka dalam tanda petik memaksa diri mereka tetap berjaga antara maghrib dengan isya itu untuk melaksanakan salat mutlak, ya, salat sunnah mutlak. Sebanyak dia suka. 2 rakaat salam sampai nanti masuk waktu isya. Padahal dulu Nabi Muhammad SAW begitu masuk isya, beliau tidak langsung salat. Di antara sunnah beliau adalah diakhirkan, ya, diundur, ya, sedikit waktunya, ya. Ini untuk salat, ya, salat isya. Ya, beliau melaksanakannya seperti itu, ya. Bahkan ada dari mereka yang antara salat, ya, mereka tetap menunggu, tidak pulang ke rumah, ya, tetap duduk di shaf barisan mereka dan terdengar suara dengkur mereka tertidur, ya. Dan ini bagian dari betapa respon para sahabat untuk, ya, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahan tidak tidur pada waktu, ya, malam, bertahan tidak tidur pada waktu malam, terlebih, ya, di Jazirah Arab yang memang udara sangat panas di siang hari, alam, ya, padang pasir, pegunungan, bebatuan, luar biasa, ya, memeras tenaga, memeras keringat di waktu siang, maka begitu tenggelam matahari dan udara, ya, mulai sejuk, dipastikan mereka akan ngantuk dan tidur. Nah, subhanallah, ya, perjuangan mereka pertama mereka tidak pulang ke rumah, ya, mereka nunggu di masjid, ya, nunggu di masjid. Nah, sebagian dari mereka berjuang memanfaatkan maghrib dan isya itu dengan cara salat sunnah mutlak, ya, 2 rakaat salam sampai nanti datangnya saat pelaksanaan salat isya bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain nanti ada bagaimana para sahabat yang tidak salat tetap duduk di shaf, ya, tetapi mereka tertidur di sana, bahkan tadi terdengar suara dengkuran mereka, ya, karena kalau mereka pulang dipastikan tidak akan selamat, ya, tidak bisa bertahan dan mendapatkan salat jamaah isya bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga menegaskan pada hadis yang lain, di antara salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya. Maka mereka semua tidak ingin masuk dalam golongan orang munafik yang dikatakan berat bagi mereka pelaksanaannya, yaitu salat isya. Ya, cukup menarik penjelasan disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Ini beliau pembantunya Nabi, ya, orang yang menyediakan diri membantu melayani kebutuhan Nabi dalam kesehariannya, terutama untuk menyediakan air, baik untuk, ya, beliau wudu maupun untuk, ya, istinja ketika selesai buang hajat. Maka yang menyediakan air untuk Nabi kita Muhammad SAW adalah selama ini sahabat Anas bin Malik. Dan dengan, ya, kedekatan bersama Rasulullah itulah beliau berkesempatan meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berikutnya masih juga ungkapan sahabat Anas bin Malik terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 17. Di surat Az-Zariyat ayat 17 ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, terkait dengan ayat ini, sahabat Anas bin Malik berkomentar. Qala kanu yusalluna ma bainal maghribi wal isya. Adalah mereka para sahabat, mereka pada sama-sama menegakkan salat, ya, mengerjakan salat pada waktu antara maghrib dengan isya. Ya.
bukan tentang ba'diyah. Ini tentunya ba'diyah hanya ada 2 rakaat, tetapi mereka mengisi waktu antara maghrib dengan isya itu dengan salat. Dan bahasanya di sini yusallun, ya, mereka disebut dengan kalimat jamak, banyak, dan menggunakan kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang terus menerus. Jadi sepanjang waktu antara maghrib dengan isya memang benar-benar diisi dan dipenuhi dengan mengerjakan salat. Dan bahkan beliau secara khusus, ya, Anas bin Malik mengomentari, kanu qalinan minal laili ma yahja'un. Itu artinya bahwa mereka sebelumnya ketika matahari tenggelam, ketika maghrib sudah tiba, dipastikan mereka sudah langsung tidur. Ya. Sudah langsung tidur. Maka ujian Allah kepada mereka luar biasa. Ketika turun surat Al-Muzammil, ya, perintah mereka untuk bangun itu, dan ternyata mereka, ya, diberikan oleh Allah kemudahan untuk meninggalkan kebiasaan lama, ya, dan kebiasaan yang sangat cocok dengan udara mereka, sangat cocok dengan alam mereka, bahwa malam itu memang saatnya untuk tidur. Tetapi sejak mereka mengenal kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan mengikuti syariat Allah, kehidupan taat kepada Allah, subhanallah, mereka ternyata mampu meninggalkan kebiasaan yang sudah mendarah daging itu. Ya, ini sekaligus bukti bahwa kekuatan tekad, kekuatan kemauan untuk melakukan perubahan itu sesuatu yang sangat mudah bagi kaum mukminin, ya. Mudah artinya mampu mereka lakukan, ya. Mampu mereka lakukan sesulit apapun, akan ditolong oleh syariat-syariat ini. Berikutnya kita melihat berdasarkan kepada sunnah perbuatan. Ternyata ada, ya, sunnah perbuatan dari Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah. Ya, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal maghriba fama zala yusalli fil masjid hatta shallal isya al-akhirah." Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi SAW pernah, tentunya ini bukan rutin, pernah, ya, salat maghrib, maka kemudian beliau tetap dan terus menerus salat. Biasanya selesai maghrib itu beliau keluar dari masjid, ya, dan pulang, ya, katakanlah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha atau ke rumah istrinya yang lain, dan melaksanakan ba'diyah di rumah mereka. Ya, melaksanakan salat sunnah ba'diyah, ya, rawatib, ya, ba'da maghrib itu di rumah mereka. Cuman dalam riwayat ini disebutkan Nabi selesai salat maghrib tidak beranjak dari masjid, dan tetap ada di masjid dengan terus melaksanakan salat sampai datangnya waktu salat isya. Ya, atau sampai datangnya waktu pelaksanaan salat isya, dan akhirnya beliau salat isya mengimami tentunya para sahabat, ya, beliau, dan barulah kemudian selesai. Jadi ada sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu, beliau selesai salat maghrib tidak, ya, beranjak dari masjid, tetap di sana dan mengisi waktu antara maghrib dengan isya itu dengan salat. Okay. Selain bahwa ada rujukan di kalangan para sahabat, ternyata ada sunnah fi'liyah yang diriwayatkan, ya, sunnah yang berupa perbuatan yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ini. Baik, kita lanjut kepada penjelasan dan riwayat berikut. Ini yang lebih, ya, lebih tegas, lebih jelas, lebih detail. Ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar. Juga berdasarkan pada penjelasan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, ya, Abdullah anaknya Umar bin Khattab, ya, qala, beliau berkata, usalli kama ra'aitu ashabi yusallun.
saya biasa, ya, saya senantiasa mengerjakan sholat persis seperti saya melihat sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat beliau adalah sahabat-sahabatnya Nabi. Saya mengerjakan sholat, ya, selalu mengerjakan sholat seperti saya melihat sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Nabi selalu mengerjakan sholat. La anha, saya tidak akan mencegah, saya tidak akan melarang ahadan, seorang pun, siapapun, yusalli, untuk menekuni, untuk mengerjakan, untuk menegakkan salat bilailin, di waktu malam, wala binahar, ya, wala naharin, dan saya juga tidak akan menghalangi, saya tidak akan mencegah siapapun mengerjakan salat di waktu siang, masya'a, berapapun dia suka, ya, berapapun dia suka, masya, sesuka dia. Ghaira alla taharrau tulu asy-syamsi wala gurubaha. Asal mereka tidak mengerjakan salat itu persis pada saat terbit matahari dan saat tenggelamnya matahari. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini yang paling menonjol dan paling banyak dijadikan rujukan dan alasan di kalangan para ulama terkait dengan salat sunnah mutlak, ya, secara bebas pada waktu siang maupun pada waktu malam. Jadi dengan cara pelaksanaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi seseorang bisa mengerjakan salat sunnah di siang hari, ya, rawatib, dan menambahkan dari rawatib itu dengan salat-salat yang lain, ya, dengan tadi pelaksanaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak dia suka, ya, sebanyak dia suka, asal tidak membarengi dengan waktu terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Hal yang sama pada waktu malam, seseorang diperbolehkan melaksanakan berapapun rakaat dia suka, asal tadi dengan pelaksanaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya terkait dengan pemberdayaan salat sebagai sarana yang menolong kita mencapai tujuan. Sarana kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa hajat yang kita kehendaki, apa-apa perubahan yang kita harapkan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ini kurang lebih teman-teman sekalian terkait dengan salat sunnah mutlak siang maupun malam hari yang kita diberikan keleluasaan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah kita akan sambung kembali pada pertemuan yang akan datang tentang bolehnya, ya, salat sunnah itu sambil duduk meskipun kita mampu melaksanakannya sambil berdiri. Dan ini salah satu di antara alasan karena nanti banyaknya salat yang mereka kerjakan, ya, banyaknya salat yang mereka kerjakan, ya, meskipun bahwa dia salat sedikit juga dikerjakan salat sunnah sambil duduk itu diperbolehkan. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Pemuda Bintang, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami tema ini, dan kemudian kita diberikan oleh Allah kemudahan melaksanakannya dengan sesempurna-sempurnanya, dan bahkan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.